Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Oke, kita ketemu lagi ya pada kesempatan malam ini. Nah, eh, pada kesempatan malam ini kita akan membahas beberapa bahasan. Ada membaca intensif, lalu kemudian ada membaca berita, dan setelah itu yang terakhir kita bahas tentang kata baku dan tidak baku. Ya, waalaikumsalam Mbak Widi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai membaca intensif dulu ya. Membaca dengan intensif ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membaca dengan cermat agar memahami bacaan atau teks dengan cepat dan tepat. Hal ini bertujuan agar menumbuhkan dan mengasah kemampuan dalam membaca dengan kritis. Membaca dengan model ini dilakukan apabila pembaca bermaksud untuk peneliti, pemahaman, penganalisaan, memberikan kritikan ataupun kesimpulan pada isi bacaan tersebut. Dan membaca dengan intensif ini diistilahkan dengan teknik dalam membaca untuk pembelajaran. Jadi keterampilan untuk membaca intensif ini membuat para pembaca ini paham pada teks, bisa pada tingkat lateral, kritis, interpretatif, maupun evaluatif. Nah, di dalam membaca intensif ini pasti terdapat sebuah teks ya. Dan teks ini meliputi sejumlah paragraf. Dan paragraf-paragraf tersebut memiliki gagasan pokok yang didukung dengan gagasan-gagasan pendukungnya. Jenis paragraf yang gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf disebut dengan induktif, sedangkan yang berada di awal paragraf gagasan pokoknya itu disebut dengan deduktif. Sebuah paragraf memiliki satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat topik ini berisi gagasan utama dan kalimat penjelas ini berisi gagasan penjelas. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai paragraf induktif dulu ya. Seperti tadi yang sudah kita bahas sekelumit, paragraf induktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kalimat utama dan memuat pernyataan yang bersifat umum. Dan dalam paragraf ini mula-mula dikemukakan fakta ataupun uraian-uraiannya terlebih dahulu. Kemudian dari fakta itu penulis lalu mengeneralisasikannya. Nah, bagiannya seperti ini ya contohnya ya untuk paragraf induktif. Jadi dimulai dulu dari penjelasan-penjelasan yang sifatnya khusus, kemudian nanti akan memuat suatu pernyataan yang nantinya akan bersifat umum. Ini salah satu ciri dari paragraf induktif ya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari paragraf induktif. Ada 3 cirinya yang bisa kita kita bahas. Yang pertama ini letak kalimat utama di akhir paragraf. Lalu ciri yang kedua ini adalah diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Lalu yang terakhir, ciri yang terakhir dari paragraf induktif ini adalah diakhiri dengan suatu kesimpulan. Dan paragraf induktif ini itu dibagi menjadi 3 ya. Ada generalisasi, kemudian ada analogi, lalu yang terakhir ada hubungan kausal. Yang pertama kita bahas mengenai generalisasi dulu. Kalau generalisasi ini adalah suatu pola pengembangan paragraf yang bertolak dari sejumlah fakta khusus yang memiliki kemiripan menuju sebuah kesimpulan. Kesimpulan generalisasi ini didahului dengan penalaran ya. Dan penalaran generalisasi ini pun dapat digunakan untuk mengembangkan suatu paragraf. Caranya, penulis lebih dulu menyajikan sejumlah peristiwa khusus dalam bentuk kalimat. Kemudian, pada akhir paragraf itu diakhiri dengan kalimat yang berisi generalisasi dari peristiwa khusus yang telah disebutkan pada awal paragraf.
Dan kalimat terakhir ini biasanya berisi gagasan utama paragraf. Nah, ini tentang generalisasi ya. Lalu jenis paragraf induktif yang kedua itu ada analogi. Analogi ini adalah merupakan pola penyusunan paragraf berupa perbandingan dari dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Dan pengembangan paragraf secara analogi ini didasarkan adanya anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam hal yang lain. Dan jenis paragraf induktif yang ketiga adalah hubungan kausal. Kalau hubungan kausal ini pola penyusunan paragraf dengan menggunakan beberapa fakta yang mempunyai pola hubungan sebab akibat. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf deduktif. Kalau deduktif ini kebalikan dari induktif ya. Kalau deduktif ini adalah paragraf yang berpola dari kalimat umum ke khusus. Maksudnya adalah paragraf yang didahului dengan kalimat umum, kemudian dikembangkan dengan beberapa kalimat penjelas. Bagannya seperti ini ya, kebalikan dari kalimat induktif. Kalau kalimat maksudnya paragraf deduktif. Ya, kalau paragraf deduktif ini dari umum dulu, kemudian dikembangkan menjadi kalimat penjelas dari umum ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum. Sedangkan ciri-ciri paragraf deduktif sendiri ini ada 3 juga. Yang pertama, letak kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Diawali dengan pernyataan umum, kemudian disusul dengan uraian atau penjelasan khusus. Dan ciri paragraf yang berpola deduktif yang terakhir adalah diakhiri dengan suatu penjelasan. Kalau induktif yang terakhir itu kan diakhiri dengan suatu kesimpulan ya. Nah, di sini saya menyediakan beberapa contoh. Dan di sini teman-teman menentukan contoh yang pertama ini termasuk ke dalam paragraf induktif atau deduktif. Begitu juga dengan contoh-contoh selanjutnya. Mau dibacakan dulu sama salah satu teman-teman, kemudian nanti setelah itu dijawab ini termasuk jenis paragraf apa. Berarti ya, semoga bisa ya Mbak ya. Gak denger Mbak, tempat saya masih muter Mbak audionya Mbak. Kenapa ya Mbak ya, kira-kira ya Mbak ya, kok kayaknya dari kemarin kasusnya kayak gitu. Oke, selain Mbak Tia kita coba yang lain dulu. Siapa yang mau coba? Oke, Mbak Widi, Mbak Mai ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, silahkan baca contoh pertama dulu. Ya, yang pertama ya. Iya. Iya, terima kasih. Pada saat ini remaja lebih menyukai tari-tarian dari barat seperti breakdance, shuffle, salsa atau dan reggaeton, modern dance dan lain sebagainya.
Begitu pula dengan jenis musik, umumnya mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rap, tarian, dan kesenian tradisional. Mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Oke, terima kasih Yang Mbak. kedua juga, Miss. Oke, yang kedua lanjut juga deh, nggak apa-apa. Oke, makasih. Yang kedua, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan arti sebuah kesuksesan atau khusus dan kegiatan imitasi atau khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Makasih nih. Oke, makasih Mbak Widi. Ya, seperti yang tadi udah dibacain sama Mbak Widi ya. Ada dua contoh. Contoh yang pertama dan contoh kedua. Nah, sekarang tugas teman-teman tentukan jenis paragraf tersebut. Jadi, paragraf yang pertama pada contoh pertama ini termasuk jenis paragraf apa? Begitu juga dengan contoh selanjutnya nanti yang akan saya tampilkan. Masuk ke paragraf induktif atau deduktif kah? Ya, selamat malam Mbak Rofi. Oke, kalau Mbak Tian paragraf pertama itu induktif, yang kedua deduktif. Kalau Mbak Widi yang pertama deduktif, yang kedua induktif. Oke, yang lainnya gimana? Sepakat dengan jawaban dari Mbak Tia atau Mbak Widi atau punya jawaban sendiri? Yang pertama induktif atau deduktif, yang kedua deduktif atau induktif? Gak ada yang mau nyoba jawab yang lain nih, aduh. Oke, kalau gitu yang pertama, jenis paragraf yang pertama itu termasuk sebagai jenis paragraf induktif ya. Sedangkan yang kedua ini termasuk jenis paragraf deduktif. Oke, ada lagi contoh selanjutnya. Nggak apa-apa Mbak Widi, kita di sini juga sama-sama belajar Mbak. Oke. Yang contoh ketiga selain Mbak Widi, ada yang mau mencoba membacakan contoh ketiga dan keempat? Oh iya Mbak Mei ya tadi yang ngomong ya. Oke, Mbak Rofi setelah ini, setelah Mbak Mei. Halo. Ya, halo Mbak Mei. Ya, silakan Mbak, contoh 3 sama 4 ya. Ya. Yang ketiga, tikus adalah musuh petani yang sangat merugikan. Berpuluh-puluh hektar lebih sawah di berbagai daerah mengalami panen disebabkan padinya dimakan tikus. Tanaman lain seperti singkong pun tak luput menjadi korbannya. Bahkan buah petai Cina yang sudah tua juga habis digerogoti binatang ini. Tak hanya itu saja, bahkan binatang ternak seperti ayam dan bebek pun juga diserang tikus. Terus yang keempat, sederet properti terpanjang ditanggung, sepasang kursi demang, tenda dan gapura
juga lampu-lampu yang tak menyorot secara rata seperti dalam pertunjukan ketoprak. Dekorasi panggung itu lebih lumrah untuk pentas teater modern daripada ketoprak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mei. Ya, seperti contoh yang sebelumnya, contoh yang ini juga sama. Teman-teman di sini tentukan paragraf contoh ketiga apa dan keempat apa. Mbak Tia, paragraf ketiga itu termasuk deduktif, sedangkan yang keempat induktif. Oke, yang lainnya gimana? Ya, jawaban dari teman-teman yang lain? Jangan takut salah Mbak, yang penting kita berani unjuk diri dulu aja. Soal salah itu belakangan. Enggak lah Mbak Widi, yang muda juga banyak salahnya kok Mbak. Oke, review lagi aja ya. Kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal, kemudian kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Sedangkan kalau kalimat induktif itu kebalikan dari bukan kalimat, maksud saya paragraf. Kalau paragraf induktif itu kebalikan dari paragraf deduktif ya. Jadi kalau induktif itu penjelasan dulu, kemudian baru ke kalimat utama atau kesimpulan, seperti itu. Iya, Mbak Mei mulai menjawab. Paragraf keempat itu deduktif, ketiga induktif gitu ya Mbak ya. Ada yang nyoba lagi? Oke, nggak ada ya. Jadi di sini jawaban yang benar punyanya Mbak Tia lagi. Contoh yang ketiga ini merupakan paragraf deduktif. Lalu contoh yang keempat ini merupakan paragraf induktif, karena di sini tikus adalah musuh petani yang sangat merugikan. Itu merupakan kalimat utamanya kan, sedangkan di belakang sini merupakan kalimat penjelasnya. Nah, kalau yang ini contoh yang keempat itu dari kalimat penjelas dulu, ya kan? Dari sederet ini sampai dalam pertunjukan ketoprak ini merupakan kalimat penjelas. Sedangkan dekorasi panggung itu lebih lumrah untuk pentas teater modern daripada ketoprak. Ini merupakan kesimpulannya atau kalimat utamanya. Jadi di sini contoh keempat merupakan contoh dari paragraf induktif. Oke, contoh yang terakhir. Tadi siapa? Mbak Rofi ya? Halo Mbak Rofi? Bisa dengar suara saya? Ya, bisa Mbak. Nomor 5 sama nomor 6 ya? Iya. Silahkan Mbak. Penyair akan membuat sebuah puisi dengan cara menuangkan imajinasinya. Barulah tercermin sebuah puisi. Pengarang novel merangkai ceritanya dengan mengembangkan imajinasi. Dan juga seniman akan menggoreskan lukisan didahului dengan imajinasinya ke arah yang sebenarnya. Memang benar imajinasi diperlukan dalam menciptakan suatu karya. Penampilannya unik. Dalam satu daun ada 2 warna atau lebih. Kelangkaannya membuat dia diburu para kolektor. Harganya menyamai karya seni roket ratusan kali lipat. Hanya satu yang diinginkan para kolektor, yaitu keeksklusifannya. Bayangkan saja, peluang 1 berbanding 1 juta kelahiran. Itulah taman dari kita Very good.
Oke. Variat. Maaf Miss, kota. Ya nggak apa-apa ya, makasih Mbak Rofi. Ya, eh ya untuk Mbak Ama, jadi cara bedainnya dilihat dari kalimat awal dan kalimat akhirnya. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi kalau seandainya nanti kita ada tes, eh, kan biasa ada tuh bacaan. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya penuh sama bacaan ya. Kalau di soal-soal kayak UN gitu, UN, soal paragraf-paragraf itu kan banyak. Biasanya kalau mau ngambil apa istilah untuk mengetahui inti pokok dari bacaan tersebut, dilihat dulu dari paragraf awal sama kalimat di awal sama di kalimat di akhir. Jadi kita di situ nggak nggak terlalu banyak membuang waktu, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita ingin meyakinkan dibaca semua gitu ya. Oke, contoh nomor 5 dan 6, yang paragraf induktif yang mana, paragraf deduktif yang mana? Mbak Widi 5 deduktif, 6 induktif. Mbak Tia 6 deduktif, 5 deduktif, 6 induktif gitu Mbak Tia. Ya, 5 deduktif, 6 induktif. Oke, ada lagi yang mau mencoba menjawab? Oke, nggak ada ya. Jadi apa namanya? Dua contoh ini termasuk ke dalam paragraf induktif semua. Itu karena di sini di kalimat akhirnya itu merupakan suatu kesimpulan atau kalimat utamanya. Seperti itu. Ya, ternyata masih ada contoh yang terakhir, dan ini kayaknya beneran yang terakhir. Gak perlu dibacain ya. Jadi kalau menurut teman-teman, contoh yang terakhir ini termasuk ke dalam jenis paragraf apa? Gambar rohatun induktif ya. Oke, yang lainnya? Mbak Widi deduktif. Oke, ada yang lain lagi yang mau mencoba menjawab? Mbak Tia deduktif. Oke, ada lagi? Mbak Mei deduktif. Oke. Ya, berarti ini rata-rata mayoritas udah pada paham ya. Jadi yang benar ini adalah jawabannya paragraf deduktif ya, Mbak Rohatun. Jadi
karena kalimat utamanya ada di awal paragraf, itu dinamakan kalimat paragraf deduktif. Sedangkan kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang membaca berita ini, untuk materi membaca intensif tentang paragraf deduktif dan induktif, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai membaca berita. Setiap informasi atau berita aktual ini pasti akan dimuat di berbagai media ya. Oke Mbak Mei, slide yang contoh 3 deduktif yang mana ya Mbak ya? Yang ini? Bukan. Yang ini itu induktif. Yang deduktif yang ini deduktif. Yang ini? Ya Mama. Selamat malam Mbak Ratna. Yang letak kalimat penjelasannya gitu Mbak. Nah ini oke, ntar kalau udah selesai bilang ya. Oh, kalimat induktif maksudnya Mbak Mei. Kalau kalimat induktif iya dibagi menjadi 3. Ada generalisasi, analog, sama hubungan kasual. Yang ini kan yang deduktif ya. Saya bingung Mbak. Oh maksudnya ini ada garis tanda panah 3 khusus ini. Gimana kalau saya aktifin aja Mbak? Halo. Ya, aku. Ya. Ini loh maksudnya kan paragraf deduktif kan dibagi 3, generalisasi, analogi, sama hubungan kausal. Terus yang deduktif juga kan dibagi 3. Yang satu letak kalimat utama, terus yang kedua sama ketiganya itu apa? Oh,
Jadi gini Mbak, yang apa namanya, yang analogi itu kan masuk ke induktif. Nah, Iya. kalau deduktif yang tadi Mbak bilang itu Iya. cirinya maksudnya. Oke. Iya. Gimana Mbak Mei? Udah paham atau masih mau dicatat lagi? Bukan juga Mbak. Oh, oke, saya tunggu. Kalau saya kecepatan, tolong diingatkan ya. Oke. Berarti ini kita langsung baca, langsung masuk ke membaca berita ya. Setiap informasi atau berita aktual itu pasti akan dimuat di berbagai media, entah itu media cetak maupun media elektronik. Karena disajikan oleh media yang berbeda, suatu berita yang sama pasti akan memiliki perbedaan dalam penyajiannya. Ada yang mengutamakan aspek tertentu, ada juga yang mengutamakan aspek yang lain. Di sini salah satu arti membaca itu didefinisikan sebagai belajar dari bahan yang tertulis atau tercetak. Membaca bukan hanya memperhatikan tanda-tanda bacanya saja, tetapi juga merenungkan pikiran yang dinyatakan di dalamnya. Di sini ada kutipan dari anonim yang bunyinya, membaca itu mudah, yang jauh lebih sukar ialah menyimpan hasil bacaan di dalam pikiran. Namun demikian, apa gunanya membaca jika kita tidak mencapai tujuan ini? Membaca berita itu sendiri adalah menyampaikan sebuah berita atau informasi dengan cara membaca teks berita dengan intonasi, lafal, dan sikap yang benar. Membaca suatu berita ini dapat menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan bagi si pembaca dan pendengarnya jika pembacaan yang dilakukan itu baik. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk dapat menjadi pembaca berita yang baik. Di sini kita bisa berlatih. Yang pertama itu lafal dan pengucapan yang jelas. Yang kedua, intonasi yang benar, dan yang terakhir itu perlu berlatih bagaimana sikap yang benar dalam membacakan suatu berita. Dalam menyampaikan berita, intonasi ini dapat menimbulkan berbagai macam arti. Keras lambatnya suara atau pengubahan nada, dan cepat lambatnya pembacaan dapat digunakan sebagai penegasan, peralihan waktu, perubahan suasana maupun perenungan. Dalam membaca berita ini hendaknya diutamakan pelafalan yang tepat. Gerak-gerik terbatas pada gerak tangan, lengan atau kepala. Segala gerak tersebut lebih banyak bersifat mengisyaratkan atau bernilai sugestif dan jangan berlebihan. Di sini juga ada penjelasan lain.
Untuk menimbulkan suasana khusus yang diperlukan dalam pembacaan, suara lebih efektif dengan didukung oleh ekspresi wajah. Air muka atau mimik dan alunan suara yang pas lebih efektif untuk meningkatkan suasana. Senyum atau kerutan kening juga dapat membantu penafsiran teks. Perhatikan pula kontak pandangan Anda dengan pendengar atau penonton, terutama bila membacakan berita melalui media televisi atau kontak langsung dengan pendengarnya. Di sini ada beberapa persiapan ya yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan pembacaan berita. Yang pertama, kita harus memahami dulu berita yang akan kita bacakan itu apa. Lalu yang kedua, jika diperlukan, perbaiki naskah berita dengan sepengetahuan produser program. Lalu yang ketiga, koordinasi dengan produser program terkait rundown berita dan wawancara bila ada. Persiapan yang keempat yaitu siapkan waktu cukup untuk rias wajah dan menata rambut. Selanjutnya, selalu siap bila terjadi hambatan teknis di saat sedang membawakan suatu program. Persiapan keenam, ini tetap tenang dan rileks, tetapi berpikir cepat dan ambil keputusan untuk langkah berikutnya. Jangan lupa minta maaf jika terjadi kesalahan, dan yang terakhir adalah siap berbagi versi kalimat yang akan disampaikan jika terjadi kesalahan. Ini beberapa persiapannya ya. Nah, di sini ada poin pentingnya nih. Membaca teks berita itu tidak sama dengan membaca biasa. Yang kedua itu, ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam membaca suatu teks berita. Dan yang terakhir, isi teks berita bersifat informatif dan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak langsung. Jadi di sini kita bisa lihat kayak para pembawa acara di berita-berita ya. Mereka membawakan suatu berita dengan intonasi dan mimik atau raut wajah yang tenang, dan gesturnya juga tidak terlalu berlebihan. Oke, waalaikumsalam Mbak Kris. Di sini kita akan belajar menjadi penyiar ya. Saya menyiapkan dua contoh. Dua contoh ini yang ada garis tanda berhentinya, dan contoh yang lainnya pembacaan berita biasa. Untuk yang contoh pertama ini, ada yang mau mencoba membacakan menjadi seorang penyiar berita? Ya, Mbak Kris ya. Halo Mbak Kris. Suaranya agak jauh ya Mbak ya. Ya, silakan Mbak. Agak jauh sih Mbak suaranya Mbak. Iya Mbak, denger kok Mbak. Silakan Mbak. Berdasarkan peraturan BMKG, curah hujan di wilayah Jakarta akan terus selama 1 minggu. Depan, Jakarta diharapkan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir dan longsor. Curah tinggi ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas pembangunan jalan layang baru di wilayah Indonesia. Beberapa warga mengatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan curah tinggi. Sebagian besar merasa khawatir dengan datangnya bencana banjir. Tentunya situasi seperti ini tidak diharapkan terjadi oleh setiap orang. Berikut kisah selengkapnya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mbak Kris. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal beritanya selanjutnya,
Ada yang mau memberi komentar mengenai cara Mbak Kris tadi membacakan berita tersebut? Kok Mbak Kris ikut mengomentari diri sendiri, Mbak? Kalau Mbak Kris, menurut Mbak Kris sendiri terlalu cepat. Kalau menurut teman-teman yang lain? Mbak Mai, suara jauh. Mbak Kris nambahin lagi gugup grogi. Oke. Oke, selamat malam Mas Vicky. Mau diulangi lagi cara bacanya, Mbak? Nanti masih ada contoh yang lain kok, Mbak. Ya, Mbak Ratna, kecepatan bacanya. Oke. Kalau tanda garis miring 2 itu ada jeda pembacaannya ya. Tanda miring itu jedanya, Mbak. Oke, itu menurut komentar dari teman-teman ya, Mbak Kris ya. Selanjutnya tadi siapa namanya, Mbak Rofi ya yang minta ya. Iya, garis miring 2 itu titik, kalau 1 itu koma. Bentar Mbak Rofi, kok hilang ya namanya ya. Nanti Mbak Kris, di bawah masih ada contoh yang lain kok, Mbak. Santai, Mbak. Oke, kita coba ya Mbak Rofi ya. Halo Miss. Oke, halo Mbak. Ya, silakan. Itu ya, langsung apa judulnya di? Judulnya juga ikut dibaca. Oh, ekstrakurikuler SD Angkasa. Berita berikutnya adalah tentang kreativitas anak-anak SD Angkasa yang memuat kerajinan tangan dari berbagai jenis sampah plastik. Pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik tersebut dipelopori oleh para guru. Kemudian, kegiatan pembuatan kerajinan tangan ini dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler setelah sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini juga disambut baik oleh para siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya siswa yang tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler ini. Sebagian siswa merasa senang ketika mendapatkan giliran untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik yang ada di rumahnya. Menurut mereka, pengumpulan sampah plastik membantu mengurangi jumlah sampah di rumah mereka. Tidak hanya para siswa, orang tua siswa pun merasa senang dengan adanya ekstrakurikuler ini. Mereka berharap anak-anaknya bisa lebih kreatif lagi dalam berkarya, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kebersihan lingkungan, serta memberikan
serta memberikan kontribusi nyata terhadap kebersihan lingkungan. Itu liputannya. Maaf Mas. Oke Mbak. Terima kasih Mbak Rofi. Ya tadi Mbak Rofi mencoba menjadi penyiar berita setelah Mbak Kris. Ada yang mau berkomentar mengenai penyampaiannya Mbak Rofi tadi? Oke, kalau menurut Mbak Kris, Mbak Rofi suaranya kecil dan seperti membaca dongeng lembut sekali. Ya, suaranya Mbak Rofi lembut banget ya Mbak ya. Kalau Mbak Mei, ya coba nemet cok. Oke, menurut teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau berkomentar? Oke Mas Vicky, terlalu lembut kayak baca puisi. Ya karena suaranya Mbak Rofi emang lembut ya Mbak ya. Kayak Mbak Tia, saya pengen nyoba tapi nggak bisa masalahnya. Oke, tadi 2 penyiar sudah, pembaca berita ya, 2 pembaca berita sudah. Ini ada contoh berita lagi. Kenapa punya Mbak Tia nggak bisa ya Mbak Tia ya? Oke. Mungkin kita belum beruntung ya Mbak Tia ya. Oke, gimana nih Mas Vicky? Mau mencoba Mas? Menjadi pembaca berita Mas? Oke, kita coba ya. Kok punya Mas Vicky sama juga ya Mbak Tia ya? Kok hawa-hawanya, oh kan bener, hawa-hawanya kayak Mbak Tia nggak bisa nih.
Bentar Mbak Kris, kita coba yang cowok dulu. Yang cowok kayaknya, tapi kayaknya sama nih, kayak kasusnya kayak itu Mbak Tia. Oke, yang lainnya selain Mbak Kris, kayak Mas Vicky nggak bisa deh. Contoh berita yang terakhir. Oke, Mbak Rofi lagi. Oke, selain Mbak Rofi sama Mbak, oke, Mbak Mei berarti ya. Halo, Halo, silakan Mbak. aku jadi pengen ketawa. Loh, malah pengen ketawa. Lucu. Yaudah. Gaun pengantin dari plastik. Liputan 6kom Cilacap. Menikah dengan mengenakan baju dari bahan kain tentu sudah biasa. Cara berbeda dilakukan pasangan ini di Cilacap, Jawa Tengah, yang mengenakan busana pengantin dari limbah plastik. Meski bajunya terbuat dari sampah kantong plastik, pasangan Edi Kunchoro dan Emma masih tetap terlihat menarik dan elegan. Gaun yang dikenakan Emma dibentuk ala gaun pengantin Eropa. Tak hanya itu pemirsa, sebagai bukti keduanya memang peduli lingkungan, karena juga tidak menggunakan mobil pengantin. Edi dan Emma pun melihat andong yang merupakan kendaraan tanpa polusi. Tak hanya kedua mempelai yang mengenakan gaun berbahan limbah plastik, tapi juga para pengiring pengantin. Mereka pun mengenakan sejumlah aksesoris dari bekas tutup minuman kaleng maupun kepingan cakram video bekas, gaun serta berbagai aksesoris dalam prosesi pernikahan tersebut dibuat oleh seorang perias pengantin bernama Erni Suhaina. Untuk membuat sepasang gaun dan jas pengantin serta berbagai aksesorisnya, menurut Erni diperlukan waktu 1 pekan dengan melibatkan puluhan tenaga kerja. Dan keunikan busana pengantin tersebut mengundang perhatian pula dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Gaun pengantin dan aksesoris dari limbah plastik itu pun dicatatkan di MURI sebagai gaun yang unik, langka dan peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mei. Oke, dari contoh terakhir ini, ada yang mau memberikan komentar dari pembaca berita kita Mbak Mei tadi? Oke, Mbak Tia membacanya kurang lancar. Kemudian yang lainnya, menurut Mbak Ratna grogi. Penyampaiannya kurang mantap. Kemudian dari Mbak Kris, jangan grogi dan tertawa, harus konsen. Berarti harus konsentrasi ya, harus fokus. Kayaknya udah oke, cuma kurang konsen dan kurang terbiasa. Oke, jangan marah ya. Oke, di sini jadi kita bisa sama-sama tahu ya bagusnya kayak gimana, kekurangan kita di mana.
Karena kalau bahasa Indonesia itu istilahnya harus banyak harus banyak berlatih juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya, bahasan tadi yang mengenai membaca berita, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Contoh laginya nanti ya. Kita selesaiin dulu bahasan terakhir ini. Kalau waktunya cukup, kita masuk ke contoh lagi. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai kata baku dan tidak baku. Oke, sebenarnya kata itu apa sih? Kata ini adalah suatu unit dari kata ini adalah suatu unit dari salah satu bahasa yang mengandung arti tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata ini didefinisikan menjadi beberapa arti ya. Yang pertama, elemen paling kecil dalam suatu bahasa yang diucapkan ataupun dituliskan dan merupakan realisasi kesatuan perasaan dan juga pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa konversasi. Pengertian kata yang kedua yaitu bahasa morfem ataupun kombinasi dari beberapa morfem yang bisa diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Lalu pengertian yang terakhir yaitu unit bahasa yang bisa berdiri sendiri dan terdiri dari satu morfem atau contoh kata dan beberapa morfem gabungan atau contoh perkataan. Kata baku itu sendiri adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan ya. Dan kata baku ini biasanya digunakan dalam teks-teks berita, makalah, surat dinas, dan teks-teks lain yang bersifat resmi. Sedangkan untuk kata tidak baku, ini merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kalau kata baku ini biasanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Dan di sini ada beberapa faktor nih yang menyebabkan mengapa sih kata atau bahasa yang tidak baku itu muncul. Ini yang pertama, karena pemakai bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata-kata yang dimaksud. Faktor yang kedua, bisa jadi si pemakai ini terpengaruh oleh orang yang biasa menggunakan kata tidak baku. Faktor yang lain bisa jadi karena pemakai bahasa tidak baku ini akan selalu ada karena tidak mau memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, di sini ada contoh bacaan. Di sini bisa dibilang juga bahasa kekinian ya. Di sini ada contoh paragraf kecil. TNI mengambil inisiatif untuk mempersempit daerah GAM dari radius 9 km menjadi 4 km. Hal ini ditujukan untuk menambah efektivitas kegiatan TNI dalam menghadapi GAM, seperti yang dinyatakan oleh Maijen TNI Jalil Yusuf di Nanggro Aceh Darussalam. Dalam operasi penyempitan daerah GAM tersebut, TNI berhasil menyita sejumlah dokumen persenjataan milik anggota GAM. Nah, di sini ada beberapa kata yang digarisbawahi ya. Inisiatif, efektivitas, dan operasi. Cara bacanya sama, tapi untuk penulisannya beda dari untuk yang kata baku dan tidak baku. Bahasa alay. Oke. Di garis bawah ini merupakan kata tidak baku ya. Kalau menurut teman-teman, inisiatif itu penulisan kata bakunya seperti apa, atau efektivitas dan operasi ini? Ditulis aja. Ya, kalau Mbak Rofi inisiatif, V-nya diganti F ya. Lalu ya, Mbak Tia juga sama. Mbak Rohatun inisiatif, V-nya ganti F,
Mbak Kris juga sama. Lalu Mbak Rofi efektivitas, F yang terakhir diganti V. Kemudian untuk operasi ada penambahan huruf E ya, OPERASI dari Mbak Rofi, Mbak Tia, Mbak Kris. Ya, berarti rata-rata di sini udah paham ya. Kita lihat jawabannya. Benar ya. Inisiatif V-nya diganti F, efektivitas F yang terakhir kita ganti V, operasi itu adalah operasi tulisannya. Nah, di sini ada 12 contoh. Pelan-pelan dulu aja ya. Kalau apoteika pakainya I, itu merupakan kata baku atau tidak baku? Ini biasa ya kalau banyak yang salah kaprah di sini di penulisan apotik. Apotik, APOTIK. Ini merupakan kata baku atau kata tidak baku? Gimana? Oke, Mbak Tia baku, Mbak Kris baku, Mbak Ratna baku, Mbak Mei baku, Mbak Tia tidak pakai apotik. Mbak Tia jawabannya apa nih Mbak Tia? Mbak Rohatun tidak baku. Oke, jadi apotik itu merupakan yang ini ya. Kalau ini nggak baku, yang bakunya itu apotek, jadi APOTEK. Ini nggak baku, bakunya apotek. Ini biasanya banyak yang salah kaprah ya di sini ya. Kemudian yang contoh kedua itu ada aktivitas. Aktivitas ini baku atau nggak baku? Mbak Tia tidak, Mbak Rafi nggak baku. Kalau nggak baku, yang bakunya kayak gimana? Oke, aktivitas. Mbak Rofi F nya ganti V ya. Mbak Kris juga sama ya, benar ya. Lalu contoh yang ketiga ada analisa. Analisa ini baku atau tidak baku? Mbak Tia baku, Mbak Kris baku, yang lainnya? Mbak Rofi analisis, berarti ini nggak baku. Yang ini nggak baku ya. Mbak Ratna dan Mbak Widi baku. Oke, jadi analisa ini kata tidak baku ya. Yang baku itu adalah sama kayak tadi Mbak Rofi, analisis. Kemudian contoh selanjutnya ada atlet. Kalau atlet pakai E itu baku atau tidak? Ya, waalaikumsalam Mbak Lia.
Gimana kalau atlet ini? Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Kris tanya analisis ya. Analisis itu apa ya? Kayak penyelidikan. Jadi penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Atau juga bisa pemecahan dari suatu persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran. Itu arti analisis, Mbak. Oke, atlet menurut Mbak Mei nggak baku, Mbak Rofi baku, Mbak Rohatun baku. Ya, kalau atlet ini kata bakunya ya. Atlet kalau pakai apa namanya itu baku, kalau yang pakai i itu nggak baku. Terus ini yang sering yang sering banyak salah juga ya, di salah asas pakai z itu baku atau tidak. Mbak Rofi tidak, Mbak Widi baku, Mbak Rohatun baku, Mbak Mei baku, Mbak Tia baku. Oke, sama-sama Mbak Kris. Oke, asas itu baku ya, nggak bakunya itu salah ini. Terus kalau diagnosa ini baku atau tidak? Oke, dari siapa dulu tadi? Mbak Rofi tanya asas itu apa? Asas itu dasar ya Mbak ya, bisa kita sebut dasar. Jadi sesuatu yang apa namanya, yang menjadi tumpuan kita untuk berpikir atau berpendapat. Kalau kan ada yang kata-kata berasaskan itu apa namanya, bisa juga artinya menggunakan asas atau menggunakan dasar berpikir gitu. Kurang lebih sih artinya itu sih, dasar, bisa juga sebagai hukum dasar gitu. Oke, diagnosa itu menurut Mbak Tia nggak baku. Terus Mbak Mei enggak, Mbak Widi enggak, Mbak Rohatun enggak. Bentar, aduh.
Ya, diagnosa itu nggak baku ya. Yang baku itu diagnosis. Bentar. Nah, ini yang biasa yang benar yang mana? Ijazah pakai S atau pakai Z? Kalau menurut kata baku. Oke, pakai Z ya. Terus berarti ya ijazah ya. Oke, yang selanjutnya, aduh, apa tadi? Resiko atau risiko? Resiko pada pakai E semua ya. Oke, yang benar ya, yang benar Mbak Rofi ya. Pakainya I, risiko. Ini merupakan kata baku. Kalau yang resiko ini apa namanya? Kata nggak bakunya. Oke, contoh dari saya itu aja. Sebenarnya contoh dari kata baku nggak baku itu banyak banget ya. Di modul ada beberapa contoh kata dari tidak baku dan baku. Lalu kita dari internet juga, di internet juga ada beberapa contoh juga ya dari kata baku dan tidak baku itu. Oke, dari pembahasan kita malam ini ada yang mau ditanyakan? Bentar, satu. Mbak Kris minta contoh yang apa, Mbak? Iya, Mbak Ratna kebanyakan menggunakan resiko ya, karena ya itu tadi. Pertama bisa jadi karena kita si pemakai ini nggak tahu bagaimana penulisan aslinya seperti apa, atau bisa juga karena kita sudah tahu penulisan yang benar seperti apa, tapi karena istilah kita nggak mau tahu,
Jadi yang salah tetap aja dibiarin seperti itu. Dan Mbak Rohatun enggak, Mbak Mai miss 3 poin penting membaca. 3 poin penting membaca. Oh, yang ini ya. Berarti sebelumnya. Ini ya, Mbak ya. 3 poin-poin penting kalau kita ingin membacakan suatu berita. Untuk Mbak Kris tadi mau minta contoh yang apa lagi, Mbak? Yang belum jelas gitu. Iya, Mama, saya tunggu kok, Mbak. Oh, Mbak Kris masih pengen baca berita lagi. Oke, setelah Mbak Mai selesai itu ya, menulis poin pentingnya. Oke. Nah, Mbak Kris masih pengen jadi penyiar ya, Mbak ya. Bentar. Ini tadi udah. Oke, Mbak Kris siap, Mbak, buat baca, Mbak. Ya, bentar. Ya, halo Mbak Kris. Oke, suaranya agak jauh ya, Mbak ya. Oh, oi. Halo? Iya, Mbak. Iya, silakan, Mbak. Udah kedengeran kok. metrotv.com Yerusalem. Para arkeolog dari Universitas Yerusalem menemukan satu bukti peradaban tersebut. Bukti tersebut berasal dari masa yang tercantum dalam kitab dan Nasrani. Para ahli memperkirakan bukti tersebut berasal
Oke Mbak, aduh. Terima kasih Mbak Kris. Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman? Kalau dari intonasi lebih baik kalau menurut saya ya. Lebih lumayan yang ini ya Mbak ya daripada yang sebelumnya. Cuma emang suaranya agak jauh ya. Mungkin karena sinyal kah? Oke. Kalau menurut Mbak Ratna sama Mbak Mai, suaranya jauh. Mbak Kris ikut komen juga nih. Kecepatan. Ini kalau pingin bisa kayak penyiar pembaca berita kayak yang di apa mana di TV perlu banyak latihan ya, karena kita baca berita itu kan nggak sembarangan kayak baca suatu cerita pendek atau novel, perlu teknik juga. Jadi kalau kita banyak berlatih, insya Allah kita bisa kok. Ya, ini masih ada satu contoh lagi sebenarnya. Ada yang mau menghabiskan contohnya ini? Mbak Rofi ya? Oke, contoh terakhir ya. Ya. Oke, halo Mbak Rofi. Halo, dengar? Iya, dengar kok Mbak. Silakan Mbak. Kendari, warga kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menemukan tambang emas yang berlokasi di Terowongan Alu Lama, Kecamatan Magelang. Penemuan tambang emas itu mengejutkan warga sekitar lokasi. Dinas Elektrik Kepulauan Malaysia (DSDK) langsung menurunkan tim untuk mengambil sampel menginap di desa di laboratorium. Begitu kami mendengar penemuan tambang emas tersebut, hari ini kami langsung diminta untuk mengambil sampel. Cara keselamatan yang benar. Dari hasil pengambilan warga terdapat 3 emas yang terdapat dalam tabel. Data H2 Hamid Kepala Dinas PSDM di Kendari, Selasa 7 Februari. Sangat didampingi ahli geologi PSDM Supra Abdulatif Saleh. Menurut Pak, berdasarkan laporan yang ia terima di warga pertama mengetahui tambang emas tersebut. Butiran emas tersebut muncul dari hasil galian sumur pada kedalaman 25 meter. Warga mencoba menyimak hasil galian sumur tersebut dan ternyata diperoleh butiran emas. Kemudian butiran emas tersebut dapat penjual emas. Oleh penjual emas hanya bahwa emas itu asli, katanya. Ia mengatakan meskipun belum ada hasil uji laboratorium atas sampel bahan tambang emas tersebut, pihaknya yakin galian itu mengandung emas, sebab berdasarkan survei pemasukan hewan yang terjun di lokasi penemuan tambang tersebut membuktikan di lokasi tidak ada emas. Lokasi penemuan tambang emas di daerah Alu Lama merupakan formasi mineral yang terdiri dari berbagai jenis batuan dan mineral lainnya, termasuk emas yang tercampur dengan pasir, katanya. Oke. Terima kasih Mbak Rofi. Ya. Gimana komentar dari teman-teman yang lain? Oke Mbak Tia, kok kelas 11? Iya, kelas 12 ya. Itu maaf, saya tadi waktu bikin PowerPoint awal kurang konsentrasi, jadi mau nulis 11
salah kelebihan satu, Mbak. Mohon dimaafkan ya. Oke, loh, Mbak Rofi ikutan komentar juga. Terlalu cepat kalau menurut Mbak Rofi sendiri. Terus Mbak Kris, lembut banget. Ada yang lainnya? Oke. Mama yang ngantuk. Aduh. Ya kalau menurut saya Mbak Rofi Mbak Rofi agak kecepatan ya. Dan suaranya kurang tegas, Mbak. Jadi jadi di sini perlu banyak berarti ya kalau ingin bisa membacakan suatu berita dengan tepat gitu. Tadi saya bilang Mbak Kris apa ya? Terlalu jauh. Suaranya agak jauh ya, padahal Mbak Kris bilang udah sampai teriak-teriak ya, Mbak ya. Mungkin karena pengaruh sinyal. Terus cara bacanya lebih baik yang ini daripada yang sebelumnya. Kalau Mbak Tia saya sedih, Mbak. Nggak tahu kenapa dari kemarin Mbak Tia nggak pernah bisa ya, Mbak ya. Saya juga bingung. Padahal dulu awal-awal bisa ya, Mbak ya. Kayak puasa antrenya kelamaan deh. Settingan laptopnya kalau menurut Mbak Kris ya, mungkin Mbak Tia bisa berkonsultasi sama Mbak Kris, Mbak. Oke, ini contoh-contohnya udah habis semua. Masih ada yang mau bertanya atau masih ada materi yang bingung, bahasanya yang perlu diulang? Gimana dari teman-teman? Masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu diulang lagi pembahasannya? Persiapan membaca ya. Ini ya, Mbak ya. Oke, selain Mbak Mei yang minta ditunjukkan slide-nya, ada lagi dari teman-teman yang lain?
Mbak Mei kalau udah selesai nanti ngomong ya Mbak Mei ya. Satu menit. Oke Mbak, tak tunggu kok. Oke Mbak Mei. Oh Mbak Kris. Oke, ini ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas dari pembahasan kita malam ini? Oke, gimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau ada slide yang ingin diperlihatkan lagi? Atau ada yang belum jelas? Mbak Kris sama Mbak Mei heboh sendiri ya. Oke, gimana nih? Balik dulu ke bahasan dulu nih. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas?
Logonya lucu ya. Berterima kasihlah sama yang buat logo itu, Mbak. Oke, Mbak Mei, cukup ya. Kalau yang lainnya gimana, udah jelas belum? Oke, kalau seandainya nggak ada, oke, kalau seandainya nggak ada yang mau ditanyakan lagi atau dibahas lagi, berarti saya akhiri kelas malam ini ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Selamat malam buat teman-teman semua dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.